Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama saya tidak membuat video panjang ya. Kali ini saya menyempatkan untuk membuat video panjang karena pembahasannya tidak bisa dilakukan melalui video short. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Tetap support channel saya ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, kali ini saya ingin membagi pengalaman saya ketika saya membuat sendiri ATS. Jadi ada 3 kali perbaikan. Di sini saya akan memberi penjelasan step by step dari revisi yang saya terapkan ya. Jadi untuk yang paling pertama, stage 1, saya menggunakan 2 buah kontaktor. Ini sangat simpel sekali dengan skema seperti ini. Untuk trigger coilnya, trigger coil kontaktor itu dihubungkan langsung dengan inverter. Oke, jadi ketika inverternya nyala, otomatis dia akan men-trigger kontaktor untuk menghubungkan inverter ke beban rumah. Yang sebelah kanan ini dikhususkan hanya untuk indikator dari lampu pilot ya. Ini indikator inverter, kemudian yang bawah indikator PLN. Karena mekanismenya sama, maka yang nyala adalah indikator inverter. Oke. Kemudian ketika inverternya mati, di sini dilambangkan garis putus-putus ya. Otomatis seakan-akan trigger coil tidak ada tegangan, mati, maka by default PLN lah yang akan mengcover beban rumah. Begitu juga lampu pilotnya, dia akan yang nyala adalah indikator PLN. Oke. Ini inverter on, ini inverter off. Cukup simple ya. Mudah-mudahan bahasa saya dimengerti oleh secara awam ya. Maklum karena saya juga bukan orang teknis. Saya berusaha untuk secara otodidak menerangkan ke wimbro sekalian. Oke. Ini inverter on, ini inverter off. Dari stage 1 ini saya merasakan beberapa kelemahan ya. Saya menganalisa ada satu kelemahan lah. Inverter belum menyala sempurna namun sudah menghandle beban. Jadi ketika inverter pertama kali nyala, itu tegangan itu belum stabil, belum sempurna stabil di 220 volt. Jadi membutuhkan waktu 5 detik atau 10 detik baru itu bisa sempurna gitu. Otomatis saya menambahkan alat yang tadinya trigger coil kontaktor ini di-trigger langsung oleh inverter yang fasenya khususnya. Nah, sekarang yang fasenya ini saya masukkan ke dalam yang soket TDR. Jadi soket TDR ini. Nah, bahasa awamnya adalah jangan nge-trigger coil dulu sebelum saya perintahkan kata TDR. TDR ini saya jeda sekitar 30 detik. Jadi bahasa awamnya seperti itu. Nah, ketika selama 30 detik, maka kontaktor by default akan dihandle oleh PLN ya. Yang sebelah kanan tidak ada perubahan, akan dihandle oleh PLN, makanya lampu indikatornya adalah indikator PLN. Skemanya seperti ini. Yang tadinya inverter langsung masuk ke dalam coil yang fase ini, yang merah ini, sekarang kita paralel ke jalur 6, kemudian masuk ke dalam NC dan NO. Nah, NC dan NO ini kita paralel, kemudian coil yang di bawah kita paralel ke NO, kemudian NC nya di sini kita masukkan ke nomor 2 soket TDR, kemudian nomor 7 nya ini diparalel ke trigger coil yang netral. Jadi coil ini akan di-trigger, TDR coil ini akan di-trigger ketika ada tegangan di nomor 7 dan 2. Kalau yang ini di nomor A1 dan A2 kodenya. Ya. Jadi ketika inverter mati, kondisinya seperti ini, lihat lampu indikatornya PLN. Oke. Nah, ketika inverter mulai hidup, ini digambarkan sudah mulai ada tidak putus-putus ya. Selama 30 detik masih PLN, indikator juga masih PLN. Ini selama 30 detik inverter di atas sebenarnya udah nyala, makanya udah ada tegangan, tapi ditunggu dulu sama si TDR, tunggu 30 detik, tunggu stabil dulu. Dengan harapan sudah stabil,
maka setelah 30 detik yang dilakukan TDR adalah ini. Dia akan menyambungkan 6 dengan 8 sehingga koil trigger yang kontaktor akan mendapatkan supply dari inverter. Tapi ini hanya sementara. Ini hanya sementara, makanya saya kasih garis putus-putus. Kenapa sementara? Karena TDR, lihat di poin nomor 2, ketika ini sudah ke trigger, yang tadinya ini terhubung langsung, ini menjadi terputus. Artinya TDR ini tidak ada tegangannya. Jadi TDR-nya, kenapa seperti itu? Agar TDR-nya tidak bekerja terus-menerus dan lebih awet. Jadi yang bikin tidak awet itu TDR-nya kerja terus, padahal dia fungsinya cuma 30 detik pertama, tapi dia bekerja terus, nyala terus, makanya dia panas dan cepat rusak. Kok bisa ininya trigger coil yang fasenya itu tetap dapat supply? Nah, karena di NO-nya ini, karena lihat nih, ini kan terhubung dengan NO. Ketika ini sudah ke trigger, maka NO menjadi kontak. Nah, ketika dia menjadi kontak, akhirnya mendapat supply dari sini. Jadi ini terputus, tapi trigger coil yang fasenya masih tetap mendapat supply dari yang ini. Jadi mekanisme seperti itu. Yang untuk stage 2 ya, ini keadaan inverternya mati, kemudian selama 30 detik ke trigger, jadinya seperti ini. Nah, ini sebelum saya masuk ke stage 3, saya analisa dan saya melihat bahwa perpindahan antara PLN dan inverter itu kurang mulus ya, karena ada perbedaan gelombang. Jadi menurut saya ketika PLN gelombangnya lagi seperti ini, kemudian pindah ke inverter gelombangnya seperti ini, nah ini ada perbedaan gelombang yang jauh sekali ya. Kemudian saya menemukan di YouTube ada YouTube namanya Sandi Inverter. Beliau membuat ATS juga, tapi dia dengan fasilitas zero crossing. Apa itu zero crossing? Zero crossing itu dia startnya nanti akannya dari sini. Jadi perbedaannya semakin lebih sedikit, lebih smooth lah ibaratnya. Jadi selalu startnya di 0, jadi lebih smooth. Nah, itu dideteksi oleh modul ini. Dari stage 2 ke stage 3, bahasa awamnya seperti ini. Ketika TDR itu menunggu 30 detik, baru memerintahkan si ATS-nya Mas Sandi ini bahwa bilang, silakan Mas Sandi kapanpun setelah waktu yang ditentukan, setelah menemukan pattern zero crossing, silakan nge-trigger coilnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang kedua, tunggu dulu 30 detik baru trigger coil kontaktor. Kalau ini tunggu dulu 30 detik, kasih tahu ke ATS-nya Mas Sandi bahwa Mas Sandi sudah ready, silakan trigger coil ketika sudah mencapai kondisi zero crossing. Nah, seperti itu bahasa awamnya. Ini sudah mulai kompleks ya. Sekarang kondisinya inverter off, makanya indikator PLN-nya nyala di sini. Nah, mekanisme cara kerja modul ATS dari Mas Sandi ini itu di sini ada modul PV ya, artinya untuk mendeteksi siang dan malam. Dan ini adalah yang utama untuk mengindikasikan bahwa kita mau ke inverter atau kita mau ke PLN, tanpa kita kotak-atik jumper yang ada di sini ya. Nah, dalam hal ini ATS-nya Mas Sandi ini saya supply dengan adaptor 12 volt, kemudian saya jumper ke PV agar seakan-akan itu siang hari atau malam hari. Nah, akan tetapi untuk mendeteksi siang dan malam hari itu akan di-trigger oleh inverter kita saya yang di atas, dengan cara minusnya itu diputus, tidak langsung, tapi minusnya itu masuk ke dalam TDR soket 1, kemudian di kontaktor di soket ke yang NO. Nah, kemudian
untuk nyala yang di PV-nya itu masuk ke dalam soket 3 TDR dan juga soket NO yang ada di kontaktor ini. Itu untuk men-trigger kapan siang, kapan malam. Bahasa sayanya kapan inverter nyala, kapan inverter mati. Oke. Kemudian di sini ada mekanisme proteksi. Kenapa saya bilang proteksi? Karena load ini kan sifatnya kayak penggantian dua kontaktor. Tanpa di atas sebenarnya bisa, cuma karena saya sudah membeli investasi kontaktor, jadi sayang, jadi mendingan saya berkolaborasi. Jadi dua relay ini fungsinya sama kayak dua kontaktor di atas, akan tetapi ini jalur ini yang akan men-trigger trigger coil kontaktor, dan ini harus diprotek. Kenapa? Karena ini bisa saja jalur PLN, fasenya PLN yang masuk, dan kalau langsung masuk ke sini bisa bertabrakan. Makanya di sini saya masukkan ke dalam NC kontaktor yang sebelah kanan. Kemudian ini di A2-nya saya paralel ke NC di sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika kondisi indikator PLN atau kondisi PLN inverter mati, PLN yang akan supply, maka kondisinya adalah si ATS-nya Mas Andi ini yang akan masuk fasenya ke dalam sini adalah fase PLN. Masuk, kemudian masuk ke sini, masuk ke trigger coil yang ini, dilihat, masuk ke sini, kemudian ke NO. Nah, ternyata NO mentok, nggak kemana-mana. Jadi fungsinya nggak kemana-mana. Oke, nggak kemana-mana. Nah, kemudian saya lupa jelasin yang PLN langsung saya masukkan ke dalam PLN sini. Yang inverter, nah saya masukkan ke dalam ke sini. Yang tadinya 8 langsung ke sini, tapi 8 itu langsung masuk ke dalam inverter. Kemudian yang netralnya ngambil dari netral dari trigger coil kontaktor. Oke. Jadi ketika inverternya hidup, TDR menyala, maka NO ini langsung nyala. Otomatis si ATS-nya Mas Andi itu mendeteksi bahwa sekarang udah siang, berarti modenya mode inverter. Oke. Kalau yang sebelumnya modenya PLN, lihat di sini. Ini modenya PLN. Kontaktor saya masih mode PLN. Kalau yang di sini ATS yang di bawah udah mode inverter, tapi indikatornya masih PLN kalau untuk kontaktor saya. Setelah TDR on selama 30 detik, langsung seperti ini. Ini sementara yang tadi seperti saya sebutkan, dan yang ini akan di cover, beban rumah akan di cover oleh inverter. Nah, ini mekanisme interlocking. Nah, lihat di sini. Ini inverter masuk ke sini. Nah, ketika kondisi seperti ini, walaupun modulnya Mas Andi ini mati atau berpindah ke PLN sini, itu aman. Karena kenapa? Karena ini sudah diputus. Ini sudah diputus. Lihat, sekarang kan kondisinya ini NC ya, dan trigger coil udah ke trigger, otomatis ini jadi open, jadi putus. Ini mau diputus kek, mau diapain kek, ini udah aman. Sampai kapan amannya? Sampai nanti inverternya mati kembali. Ketika inverter mati, cetek, jadinya seperti ini. Ini adalah stage terakhir yang saya implementasikan di ATS saya yang sekarang ini. Silakan komentar, silakan tambahkan, silakan kritik. Siapa tahu kritiknya bisa membangun sistem PATS saya jadi lebih baik lagi. Jadi sekarang di tahap ketiga, perpindahan antara PLN ke inverter lebih smooth karena ada fasilitas zero crossing. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Pastikan juga tombol loncengnya diklik agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru saya. Tetap support channel saya, tetap jaga kesehatan, enjoy your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.